Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang begitu besar. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang kita diberikan ini nggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mana contohnya nikmat yang banyak itu? Contohnya kita bisa melihat sana sini, bisa melihat itu satu kenikmatan. Dan nikmat lain juga bisa melihat ke sana kemari. Kenapa demikian? Ada loh orang yang bisa melihat tapi cuma bisa melihat ke depan doang. Dia sakit lehernya, tidak bisa lihat ke sana kemari. Jadi nikmat kita bisa nengok sana kemari, itu sudah nikmat yang berbeda. Nikmat nafas kita, ya, 1 menit berapa nafas kita. Dan nafas doang itu nikmat tersendiri. Bisa nafas dengan refleks, itu juga nikmat yang lain. Kenapa demikian? Ada orang yang bisa nafas tapi harus dibantu. Ada orang yang bisa nafas tapi pakai mesin. Nikmat kita duduk juga ini merupakan nikmat, dan duduk yang baik juga merupakan nikmat. Ada orang yang duduk tapi sakit dia kalau duduk seperti ini, maka syukurilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak nikmat, cuman kita seringkali tidak sadar. Oleh karenanya marilah kita mensyukurinya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tak lupa kita sampaikan, panjatkan, lantunkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Lagi sekali kita salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa harus 3 kali? Agar ganjil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallah witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan suka yang ganjil. Jadi kita genapkan 3 kali. Ya. Dan fadilah salawat itu sangat banyak sekali, sering disampaikan berkali-kali. Jadi kita tidak perlu bahas fadilahnya. Cuma sekarang kita pertanyakan pada diri kita, kapan kita akan bersolawat? Kapan kita akan membiasakan diri solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapan? Kalau bisa mulai dari sekarang kita niatkan. Terlebih lagi sekarang hari Jumat, Sayyidul Ayyam, di mana dianjurkan kita untuk memperbanyak solawat. Insya Allah mulai dari hari ini, ketika kita duduk-duduk, ketika kita dalam perjalanan, mungkin kita daripada kita ngelamun menghayal yang tidak-tidak, lebih baik kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 hal saja, 3 amalan, ya, agar bisa langsung diamalkan, agar bisa langsung dipraktekkan. Dan kalau sudah bisa diamalkan, dipraktekkan, niat untuk istiqomahkan. Karena kurang bagus kalau seandainya orang bisa mengamalkan satu amalan hanya saat itu saja diamalkan. Kurang bagus. Yang bagus itu harus istiqomah. Ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Jadi salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah adwamuha, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Jadi sedikit namun dilakukan terus menerus, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau sudah ada satu amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta, besar kemungkinan kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 amalan, semoga bisa kita amalkan, amin. Dan juga semoga kita bisa istiqomahkan, amin. Dan juga semoga kita bisa ajarkan kepada orang lain. Mengapa demikian? Kalau kita mengajarkan satu ilmu diamalkan oleh orang lain, maka kita juga mendapatkan pahala. Termasuk kalau kalian mengamalkan ini, saya juga dapat pahala. Alhamdulillah. Nanti kalian ajarkan adik-adik kalian, mungkin sepupu kalian, mereka mengamalkan, kalian juga dapat pahala. Saya dapat juga, dapat. Makanya nanti kalau bisa kalian ajarin adik kalian, sepupu kalian. Mana tahu nanti adik sepupu kalian jadi ustadz, dia ngajarin banyak orang, dia ngajarin ilmu yang kalian ajarkan, masya Allah luar biasa. Itu banyak. Tapi ingat, jangan sampai kita ngajarin orang saja, tapi kita tidak mengamalkan. Amalan yang pertama ialah senantiasa melafazkan hamdalah selesai makan dan selesai minum. Alhamdulillah. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho. Ridho itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu suka sama siapa? Sama hambanya yang makan dan minum, setelah selesai makan dan minum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kadang kita asal saja makan, lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Oleh karenanya mulai hari ini kita harus selalu ingat untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu nikmat juga, kita makan mendapat kenikmatan, kita ucap alhamdulillah, Allah suka lagi, sudah dikasih nikmat, Allah Subhanahu wa taala suka lagi sama kita ya. Amalan yang kedua ialah salah satu amalan yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Ialah satu amalan yang boleh kita amalkan di pagi dan juga di sore hari, baca 3 kali. Fadilahnya apa? Barang siapa yang mengucap zikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan juga 3 kali di petang hari, maksudnya sore sebelum malam ya, atau boleh setelah maghrib, maka pantas baginya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, amalkan zikir ini. Pagi-pagi setelah subuh amalkan, baca 3 kali. Setelah asar amalkan juga. Apa bunyi amalan tersebut? Ialah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Begitu. Boleh enggak tambahin wa rasulnya, enggak apa-apa ya. Kalau di dalam hadis riwayat Abu Daud dia sampai nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, zikir yang bagus adalah ketika kita mengucapkan dan terpaut di hati. Oleh karenanya kita harus tahu artinya. Raditu billahi robba artinya aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku. Ridho enggak kita Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita? Ridho, alhamdulillah. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita. Ridho enggak kita beragama Islam? Ridho, alhamdulillah. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kita ucapkan ini 3 kali tiap pagi dan sore, insyaallah kita akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu doa yang dianjurkan kita untuk baca pagi hari. Zikir ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya yaitu Fatimah agar diamalkan di pagi hari dan juga di petang hari. Jadi ini bisa dibaca pagi hari dan petang hari. Lafaznya adalah begini, mungkin pernah dengar ya.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu dibaca 1 kali saja. Artinya apa? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri. Maksudnya tidak butuh apapun untuk berdiri. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Jadi intinya zikir ini kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mohon pertolongan kepada orang, namun kita lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menolong. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Jadi kita lihat banyak sekali urusan kita ini yang nggak bisa kita selesaikan, yang susah sekali kita selesaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan-urusan kita. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, yang artinya dan janganlah serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata. Maksudnya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu zikir yang kalau seandainya saya itu lagi punya banyak sekali kerjaan, punya banyak sekali tugas, udah nggak bisa lagi, sebelum mohon pertolongan kepada siapapun, saya berdoa dulu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jadi mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pertolongan, agar segala urusan kita diperbaiki, dan juga agar urusan tersebut atau satu perkara tidak dilimpahkan kepada kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kita urusan kita ditolong sama Allah? Mau. Alhamdulillah. Oleh karenanya semoga kita bisa amalkan ini. Yang pertama tadi jangan lupa bersyukur dengan lafaz hamdalah selesai makan dan juga selesai minum. Kemudian kita juga baca zikir 3 kali pagi dan sore. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan yang terakhir, salah satu doa atau zikir yang patut kita layankan pagi dan sore hari, lafaznya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain.